presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Aturan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Cabang Bekasi Utara. Dengan saya sendiri, bernama Safira Menayang dengan NIM 6423038, dan ada rekan-rekan saya bernama Muhammad Khalid Muhajir Salim dengan NIM 6423010. Selanjutnya ada Renata Angelina Theodora dengan NIM 6423095. Selanjutnya di sini ada Anissa Mumtahana dengan NIM 6423035, dan yang terakhir ada Petrus Gahadi dengan NIM 642300167. Jadi yang pertama, untuk latar belakang penelitian kami yaitu dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkinerja tinggi agar mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga berkelanjutan. Kinerja karyawan menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi karena secara langsung menentukan kualitas layanan, produktivitas, dan juga daya saing perusahaan. Dan untuk salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah aturan kerja. Jadi aturan kerja ini merupakan seperangkat ketentuan formal yang mengatur perilaku, prosedur, serta tanggung jawab karyawan dalam organisasi. Di sisi lain, stres kerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Stres kerja ini merupakan respon psikologis dan fisiologis individu terhadap tuntutan pekerjaan yang dirasakan melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Jadi, dalam konteks perusahaan retail seperti PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, karyawan dihadapkan pada tuntutan operasional yang cukup tinggi seperti sistem shift, target pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manfaat penelitian kami. Yang pertama, bagi peneliti. Jadi diharapkan temuan penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah riset sumber daya manusia. Dan yang kedua di sini ada bagi akademisi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan kontribusi intelektual yang bermanfaat bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang serupa. Dan untuk bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadikan data tentang bagaimana tingkat tekanan dalam implementasi prosedur operasional dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam perusahaan, sehingga dapat menjadi landasan evaluasi untuk meminimalisir tekanan kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian kami. Yang pertama di sini ada untuk mengetahui pengaruh antara aturan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh antara stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh antara aturan kerja dan stres kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan untuk tujuan penelitian kami di sini yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh aturan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang ketiga ada untuk menganalisis pengaruh simultan aturan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh aturan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh simultan aturan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Cabang Bekasi Utara yang beralamat di Jalan Wisma Asri, B, nomor 31, RT 1, RW 15, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal selama 1 bulan, mulai dari 10 Agustus 2025 hingga 10 September 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian aturan kerja. Aturan kerja merupakan seperangkat ketentuan dan pedoman formal yang ditetapkan organisasi untuk mengatur perilaku, proses kerja, serta standar pelaksanaan tugas karyawan. Yang kedua ada dimensi aturan kerja. Menurut Nur Cahyo 2021, dimensi aturan kerja dapat dijelaskan melalui 4 dimensi utama,
yang menggambarkan struktur dan pelaksanaan prosedur kerja dalam organisasi, yaitu jelasan prosedur, kesesuaian prosedur dengan tugas, pemahaman dan sosialisasi SOP, kepatuhan terhadap SOP, dan konsistensi penerapan aturan kerja. Yang ketiga, ada indikator aturan kerja. Aturan kerja memiliki beberapa indikator, yaitu kejelasan dalam aturan kerja, kepatuhan terhadap aturan kerja, keadilan penerapan aturan kerja, kemudahan aturan kerja untuk ditetapkan, dan dukungan aturan kerja terhadap kelancaran kerja. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian stres kerja. Stres kerja adalah reaksi psikologis, emosional, dan psikologis seseorang terhadap tekanan, tuntutan, atau beban pekerjaan yang melebihi kapasitas individu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada dimensi stres kerja. Beberapa dimensi stres kerja yaitu beban kerja berlebihan, konflik peran, dan ketidakjelasan peran, lingkungan kerja, dukungan sosial, dan tekanan waktu. Yang ketiga ada indikator stres kerja. Stres kerja memiliki beberapa indikator, yaitu beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil, kondisi fisik dan sosial lingkungan kerja, konflik antara pribadi dengan pimpinan, dan waktu yang kurang memadai. Yang pertama ada pengertian kinerja karyawan. Stres kerja hasil dari perpaduan antara kemampuan individu, usaha yang diberikan, dan dukungan yang diperoleh dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada dimensi kinerja karyawan menurut Marisi Butar-Butar et al. 2021. Dimensi kinerja karyawan dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi utama yang menggambarkan struktur dan pelaksanaan prosedur kerja dalam organisasi, yaitu kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan bekerja sama, tanggung jawab, dan kehandilan. Yang ketiga ada indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan dalam penelitian ini mengacu pada Bernardin dan Russell 2013 serta didukung oleh penelitian empiris terbaru, yaitu tingkat ketelitian hasil kerja, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas waktu, kemampuan bekerja dalam tim, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, dan tingkat kehadiran karyawan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran yang menggambarkan hubungan logis antara konsep, teori, dan variabel. Penelitian yang disusun berdasarkan kajian pustaka. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan arah penelitian serta dasar pemikiran mengenai dugaan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis. Yang pertama yaitu menurut Sugiono 2021, hipotesis merupakan jawaban sementara tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya dengan data. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya, maka yang menjadikan hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengaruh aturan kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan dan Y. Nah, HO1 ini itu aturan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Alvaria Sumber Tbk. Yang kedua itu HA1-nya itu aturan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, yang kedua ini ada pengaruh stres kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. HO2 ini itu stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Alvaria Sumber Tbk. Dan yang kedua itu HA2-nya stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, yang ketiga itu pengaruh aturan kerja atau X1 dan stres kerja X2 secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. HO3-nya itu aturan kerja dan stres kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan HA3-nya itu aturan kerja dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Alvaria Trijaya Tbk. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini yaitu menurut Sugiono 2023, populasi dalam penelitian kuantitatif merujuk pada seluruh objek dan subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berjumlah 35 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan dalam sebuah penelitian. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi dipilih sebagai responden penelitian.
Karena populasi yang ada tergolong sedikit, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, rumus sampling jenuh atau sensus sebagai berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar. N kecil ini yaitu merupakan jumlah sampel dan N besarnya yaitu jumlah populasi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian ini menunjukkan satu jenis data, yaitu data primer, yang dimana menurut Sugiono 2023, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan perangkat pertanyaan atau Yang kedua ada angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang dialami. Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas merupakan proses untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur dengan tepat apa yang harus diukur sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan keadaan objek penelitian secara akurat. Yang kedua ada reliabilitas. Uji reliabilitas adalah menunjuk pada konsistensi atau kestabilan hasil dari pengukuran yang dilakukan dengan satu instrumen. Jika responden memberikan jawaban yang konsisten pada waktu yang berbeda, maka instrumen tersebut dapat dianggap reliable. Yang ketiga ada asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi-asumsi dasar statistik. Yang keempat ada uji normalitas, yaitu uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam mode regresi distribusi normal atau tidak. Yang kelima ada uji multikolineritas. Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya masih ada ya. Yang keenam ada uji heterodisitas atau uji heterodisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada semua pengamatan dalam mode regresi. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang ke-8 ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dugaan sementara hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Nah, uji T ini itu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing independen terhadap variabel penelitian atau variabel dependent, yaitu kinerja karyawan. Nah, yang kedua ada uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependent. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa hasil uji yang dioleh oleh SPSS. Yang pertama itu ada uji validitas. Hasil dari penguji validitas menunjukkan bahwa semua item pada variabel aturan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel.
Jadi, dari hasil tersebut, variabel sudah dinyatakan valid dan sudah layak untuk analisis selanjutnya. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Untuk semua hasil nilai short batch alpha, variabel aturan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan sudah memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 0,60 sampai 0,70. Jadi bisa dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 3 metode. Yang pertama, metode grafik histogram. Distribusi residual membentuk pola mendekati lonceng. Sebagian besar, nilai residual berada di sekitar 0, dan semakin dekat yang berada jauh dari 0. Bentuk histogram yang mendekati distribusi normal dan nilai min yang hampir 0 dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Yang kedua itu metode grafik normal probability plot. Bisa dilihat titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal yang menandakan bahwa nilai residual tidak menyimpang jauh dari garis normalitas. Maka dapat disimpulkan dari hasil kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan distribusi normal. Yang terakhir yaitu Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,200. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Dari hasil analisis multikoliniaritas, variabel aturan kerja X1 dan stres kerja X2 menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIP yang lebih rendah dari 10, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan berlebihan di antara kedua variabel tersebut. Baik, selanjutnya yang kelima ada uji heteroskedasitas. Bisa dilihat titik-titik pada grafik tersebar secara acak di sekitar garis horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan antara kesalahan residual pada periode observasi yang berbeda dalam model regresi. Nah, model regresi ini yang ideal adalah yang bebas dari autokorelasi, sebab keberadaan autokorelasi dapat membuat estimasi koefisien regresi menjadi kurang efisien. Nah, secara umum, pedoman dalam pengambilan keputusan untuk uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jika nilai Durbin-Watson mendekati 2 berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang kedua itu jika nilai mendekati 0 berarti ada autokorelasi positif. Yang terakhir jika nilai mendekati 4 berarti terdapat autokorelasi negatif. Nah, jadi dari tabel di atas kita bisa simpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,499 terletak di sekitar angka 2 dan masih dalam ambang toleransi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi titik mengalami autokorelasi. Dengan kata lain, asumsi klasik mengenai autokorelasi telah terpenuhi dan model regresi ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, pengkajian hipotesis. Terdiri dari 2, ada uji F dan ada uji T. Nah, uji F ini atau simultan. Uji F diterapkan untuk mengevaluasi apakah variabel independen secara bersama memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen. Dalam kajian ini, variabel independennya terdiri dari aturan kerja dan stres kerja, sedangkan variabel dependen adalah kinerja karyawan.
Nah, berdasarkan hasil dari tabel di ANOVA di atas, didapatkan angka yang pertama itu F, nilai yang dihitung adalah 268,338. Yang kedua itu signifikasi berada pada angka 0,000. Kriteria dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka model regresi dianggap signifikan. Nah, jadi karena nilai signifikasi 0,00 lebih kecil daripada 0,05, bisa disimpulkan bahwa aturan kerja dan stres kerja secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang diterapkan sudah sesuai dan mampu menerangkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, nilai R square yang mencapai 0,944 mengidentifikasi bahwa 94,4% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh aturan kerja dan stres kerja, sementara sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Sedangkan uji T atau parsial, uji T ini digunakan untuk mengidentifikasi dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Yang pertama ada dampak aturan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari tabel koefisien di atas, variabel aturan kerja menunjukkan bahwa koefisien regresi B sebesar 0,834, nilai terhitung sebesar 20,995, nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa aturan kerja berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan aturan kerja di tempat kerja. Nah, jadi semakin tinggi pula kinerja karyawan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang sejalan antara aturan kerja dan kinerja karyawan. Nah, yang kedua itu dampak stres kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk variabel stres kerja diperoleh. Yang pertama ada nilai koefisien regresi B sebesar minus 0,047. Yang kedua itu ada nilai T hitungnya sebesar minus 1,305. Dan terakhir nilai signifikan sebesar 0,201. Nah, karena nilai signifikan 0,201 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa stres kerja tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan stres kerja cenderung menurunkan kinerja karyawan, dampak tersebut secara statistik tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah aturan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji koefisien determinisasi. Uji koefisien determinisasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinisasi atau R pangkat 2 menunjukkan presentasi pengaruh ketersediaan. Nah, jadi aturan kerja atau X1 dan stres kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y, nilai R pangkat 3 yang dipengaruhi menunjukkan bahwa presentasi
Pengaruh kedua variabel independen terhadap kinerja karyawan cukup besar, sehingga model regresi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan masalah penelitian ini. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian seperti lingkungan kerja dan kepemimpinan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Nah, jadi penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan secara teori, praktis, metodologis, dan kebijakan dalam pemahaman serta pengelolaan interaksi antara regulasi kerja, tekanan kerja, dan kinerja pegawai di area retail kontemporer. Nah, jadi hasil penelitian yang mengindikasikan adanya keterkaitan yang signifikan antara ketiga variabel tersebut bisa menjadi landasan untuk memperkuat strategis pengelolaan sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi tingkat tekanan kerja dalam perusahaan. Nah, jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh aturan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, cabang Bekasi Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada uji F. Nah, uji F ini menunjukkan bahwa nilai signifikan berada di bawah batas 0,05, yang berarti variabel aturan kerja atau X1 dan stres kerja atau X2 secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ternyata layak secara simultan. Nah, yang kedua itu ada hasil uji T. Uji T ini dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan aturan kerja atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Secara parsial, semakin baik penerapan aturan kerja, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Nah, sementara itu variabel stres kerja ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,201 yang lebih besar dari 0,05. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa stres kerja atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, meskipun memiliki arah pengaruh positif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial aturan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, yang terakhir itu ada nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2. Nah, ini menunjukkan persentase pengaruh ketersediaan aturan kerja X1 dan stres kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y. Nilai R pangkat 3 yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase berpengaruh kedua variabel independen terhadap kinerja karyawan yang cukup besar, sehingga model regresi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan masalah penelitian ini. Sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain luar penelitian seperti lingkungan kerja dan kepemimpinan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, sekian dan terima kasih.